Oke, sebelum mulai jangan lupa siapin popcorn, siapin cemilan, soft drink, duduk yang nyaman gitu ya. Sambil tiduran juga nggak apa-apa sih, tapi jangan nyaman-nyaman banget ya. Takutnya kalian ngantuk terus ketiduran karena video ini ceritanya isinya aku ngebacot doang. Alias cerita pengalaman, sharing pengalaman aku. So, semoga kalian terhibur, semoga enjoy, dan semoga nggak bosen, nggak ngantuk ya. Hai, welcome back. Akhirnya ada konten baru ya dari channelnya The Robots. Setelah kurang lebih kayaknya udah 6 bulanan kali ya. Kalau nggak salah terakhir konten zaman Valentine's, which is bulan Februari. Dan ini pas aku shoot ini juga aku belum tahu nih video ini bakalan tayang kapan, tapi pastinya ini aku shootnya di awal September 2020. Jadi terakhir konten upload adalah Februari 2020. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, tuh kan 7 bulan, 6 sampai 7 bulan kita vakum kayak artis ya. Vakum nggak bikin konten YouTube. Cuman buat teman-teman yang follow kita teman sama kita di Instagram pasti tahu, apalagi Instagram aku selalu aktif di situ walaupun YouTube-nya vakum tapi Instagramnya enggak. Dan teman-teman yang ngikutin Instagram berarti udah tahu harusnya apa yang membuat kita jarang mengupload. Bukan jarang lagi ya, kita benar-benar nggak upload video konten YouTube selama kurang lebih 6 bulan ini, which is yes, I am pregnant. Yay! Dan saat aku syuting ini bulan September ini aku udah memasuki trimester 3, which is udah kurang lebih 7 bulan. Nah, terus kenapa akhirnya aku mutusin untuk oke, ini saatnya bikin video tentang kehamilan aku. Karena sebenarnya ini bukan cuman buat biar ada konten akhirnya kembali bikin YouTube sih, enggak sih. Cuman ada sisi dalam diri aku yang pengen bikin buat kenang-kenangan aku juga gitu loh, buat kenang-kenangan aku sama Toar juga, supaya nanti kalau misalnya pengen lihat lagi nih awal-awal kehamilan tuh, pertama kali hamil tuh kayak apa. Nah ini kayak bisa flashback, throwback gitu, karena aku takutnya nanti mungkin secara generalnya aku bakal inget ya kehamilan aku pertama kayak apa gimana, tapi detailnya itu loh aku takut lupa gitu. Dan ya udah, jadi akhirnya aku mutusin buat bikin ini juga. Nanti kan kalau misalnya anak kita udah gede mungkin bisa lihat lagi kali ya emaknya ngebacot soal gimana bukan ngedapetin dia sih, gimana ngerawat dia dalam perut sebelum dia lahir gitu ya. Oke, langsung aja. Jadi mulainya dari mana ya? Oke, 2019 itu kita married kan di bulan Mei. Nah, setelah married itu sebenarnya kita bukan menunda ya, kita nggak pernah menunda, tapi kita juga nggak yang kayak oke, pokoknya harus langsung dapet anak nih, langsung hamil, enggak. Jadi kita biasa aja, santai, slow gitu, menikmati as a newlywed couple gitu kan. Nah terus akhirnya pas di menjelang akhir tahun, dan tepatnya akhir tahun 2019 memasuki tahun 2020, kita discuss family meeting berdua, dan akhirnya kita mutusin untuk oke, mulai sekarang kita mau bukan seriusin ya, tapi pokoknya kita masukin poin satu dalam pokok doa kita, which is kita mau bilang sama Tuhan kalau oke, kayaknya kita mau berdoa tahun ini kalau bisa kita dikasih anak, tapi itu semua kembali terserah sama Tuhan. Jadi kita nggak yang benar-benar harus segera gitu enggak. Jadi cuman kita
udah masukin dalam doa kita khusus gitu. Tapi nggak buru-buru gitu kan, biasa aja gitu. Nah terus tiba-tiba di awal tahun 2020 kan, seperti yang kita tahu bersama, itu pertama dimulai dari baru hari pertama tahun 2020 aja udah banjir. Terus habis itu coronavirus. Nah coronavirus ini kan awalnya belum ada di Indonesia, yang kita ketahui belum ada di Indonesia, masih di luar negeri. Nah itu waktu denger itu kan udah mulai worry gitu. Terus tiba-tiba akhirnya di awal Maret kan diumumkan bahwa udah ada di Indonesia. Dan singkat cerita, di akhir Maret kantor aku memutusin untuk me-WFH-kan atau work from home para karyawannya. Oke, jadi di akhir bulan Maret aku mulai work from home. Nah, di awal April aku mulai apa hubungannya sih sebenarnya cerita ini sama kehamilan aku? Oke. Jadi, kalau mungkin ada yang berpikir, "Oh, hamilnya nih gara-gara WFH nih, gara-gara kerja dari rumah nih, gara-gara stay at home." Nah, sebenarnya nggak begitu, karena jadi WFH-nya kan di akhir Maret. Nah, begitu memasuki awal April, which is tepatnya 4 April, itu aku tes pack. Nah, tapi 1 atau 2 hari sebelumnya, aku tuh udah mulai menyadari kalau aku udah telat masa haidnya. Cuman telatnya sih belum yang telat-telat banget ya, sekitar 5-6 hari lah gitu. Dan menurut aku ya mungkin karena aku stres karena mikirin si coronavirus ini yang udah masuk Indonesia dan sebagainya, dan banyaklah hal yang mungkin stres kerjaan gitu kan. Jadi aku tuh mikirnya ini bener-bener karena aku stres, jadi hormon dan sebagainya, makanya telat gitu kan. Cuman karena I don't know ya, feeling atau gimana, jadi mulai tuh aku bilang sama suami aku, sama Toar, kayaknya kita nggak ada salahnya kita tes pack gitu kan, karena ya kali aja gitu. Oke. Terus kita sepakat akhirnya di tanggal 4 April aja. Sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman itu pas weekend gitu, hari Sabtu, which is kita bangun pagi tuh bukan yang rushing ke kantor gitu kan. Nah jadi bisa dengan tenang juga gitu tes packnya. Nah oke, deal. Nah nyampe lah di 4 April, which is hari Sabtu. Nah bangun pagi, aku ke kamar mandi, aku tes pack, dan ternyata hasilnya positif. Nah pas itu langsung kita happy, bersyukur, langsung kabarin orang tua. Jadi kita hari itu benar-benar baru ngabarin orang tua sama kerabat deket aja, teman baik kita gitu kan. Terus kan kita harus make sure ke dokter gitu kan, check up ke dokter. Dan kebetulan waktu itu aku bener-bener belum ada bayangan dokter siapa, jadi aku nyari yang pokoknya aku browsing lah gitu, research, dan akhirnya awalnya kita pengennya dokternya cewek kan, dokternya. Jadi dapetlah satu dokter ini yang ternyata dia prakteknya nggak ada tuh hari Sabtu sama Minggu, di weekend tuh nggak ada. Jadi kayaknya harus nanti di minggu depannya. Dan ya udahlah, akhirnya kita sabar aja nunggu untuk minggu depan. Dan kita sepakat untuk sebagai awal kita coba konsultasi via online dulu gitu kan, apalagi ini masa pandemi, jadi bener-bener nggak bisa langsung sembarangan ke rumah sakit lah atau ke klinik gitu kan. Jadi biar lebih yakin aja, kita online aja dulu, konsultasi awal banget gitu kan. Oke. Nah itu pun kita nggak langsung langsung. Nah kita nunggu juga jadwal si dokter yang cewek ini, dia ada jadwal juga di konsultasi online. Cuman itu jatuhnya hari Senin. Oke, so ya udah sabar aja di hari Senin. Nah selama Sabtu dan Minggu itu ya udah kita excited, happy, ada worry-nya juga gitu kan. Maklum baru pertama, masih kayak awam banget gitu. Oke, nah tapi begitu aku tahu aku hamil, anehnya langsung mulai berasa ada agak-agak pusing, bukan pusing ya, kayak nggak enak badan, mual gitu loh. Terus kayaknya aku mulai muntah deh kalau nggak salah.
Terus akhirnya jadi pas hari Senin pagi aku konsultasi ke dokternya via online. Ya itu si dokter langsung selain kasih resep vitamin gitu-gitu, dia juga coba kasih obat yang buat mah gitu, buat asam lambung gitulah. Karena dari yang cerita-cerita aku, konsultasi keluhan aku gitu, dia menyimpulkan kalau memang selain karena hormon hamil jadi aku kemungkinan karena aku asam lambung juga gitu mah gitu kan. Jadi ya udah. Nah terus gara-gara kita nggak tahan juga pengen konsultasi langsung, ternyata si dokter cewek ini lagi nggak on prakteknya di tempat yang deket sama tempat aku. Jadi ternyata di klinik yang deket sama tempat aku tuh dia lagi, namanya emang terdaftar sebagai dokter itu, tapi dia lagi nggak praktek di situ, which is bikin kita bingung karena nyari dokter kandungan cewek di daerah sekitar kita agak jarang gitu. Ada yang prakteknya di rumah sakit yang jauh atau klinik yang jauh, which is kita nggak bisa, dan kurang wise juga sih kayaknya mencari yang terlalu jauh ya kan. Oke, akhirnya kita mutusin ya udah nggak apa dokter cowok aja dulu, toh ini baru periksa pertama gitu kan. Ya udah, belum tentu dokter yang awal ini bakalan jadi dokter aku seterusnya gitu. Dan jadi ya udah, akhirnya kita janjian tetap di klinik yang nggak terlalu jauh dari rumah, itu udah yang paling deket kayaknya sih, dan udah aku riset juga lumayan recommended. Jadi ya udah aku booking di situ, pasrah aja dokternya mau ada dokter cewek dokter cowok gitu ya. Oke, akhirnya kita langsung periksa di hari Senin sore deh kalau nggak salah, Senin sore. Nah udah terus di situ oh ya maklum ya, pregnancy brain suka lupa apa, jadi untungnya waktu itu aku sempet catet nih, aku sampai tulis nih, kasih lihat aja catatan aku ini pertama kali nih, ada kelihatan gak ya, our little robot is OTW, thank God. Terus ada catatan aku tuh waktu pertama kali tes tanggal berapa, online consultation, bahkan sampai resep apa yang dikasih itu saking ininya kan. Jadi tulis tuh dokternya siapa, resepnya apa. Aku juga sempet, kalau pertama kali periksa pasti ditanya kapan hari pertama haid terakhir, nah gitu kan. Jadi aku tulis juga tuh, agak-agak lupa tapi kira-kira aja tuh kapan. Terus habis itu akhirnya pas periksa ke first clinic visit, aku tuh tulis tuh dokternya siapa, ukuran, sampai informasi dari si dokter tuh kayak ukuran besar. Akhirnya si dokter kan konfirmasi tuh, awalnya si dokter nanya terakhir haidnya kapan, terus udah tes pack belum, oke kalau itu kita periksa langsung ya lewat USG, bener nggak hamil atau jangan false alarm gitu kan. Oke, akhirnya pas periksa oke, dikonfirmasi bener hamil, ada janinnya ada gitu kan, langsung happy gitu, janinnya ada, terus kondisinya bagus gitu kan. Sampai gue tulis tuh besar kantongnya berapa senti, diameter janinnya berapa gitu kan. Ya ampun, dijadwalkan lah untuk kunjungan berikutnya tuh sebulan lagi setelah itu gitu. Jadi ya udah dikasih waktu itu, si dokter juga nanya kan, oh udah sempat konsultasi online sama dokter yang cewek itu, dikasih apa vitamin segala macam. Oh ya udah, ini dilanjutin konsumsi aja vitamin itu dan sebagainya. Oke. Nah udah, akhirnya dimulailah secara resmi aku ngeh kalau aku hamil. Dan gimana nggak ngeh juga ya, bener-bener begitu ku konsultasi dan ngeh ketok palu, oke kamu hamil. Dan ternyata usia kandungannya waktu itu ternyata di awal April udah 6 minggu, 6 weeks. So which means babynya tuh sebenarnya udah mulai ada, bukan gara-gara WFH, bukan gara-gara work from home, bukan gara-gara stay at home karena pandemi coronavirus, tapi ternyata udah kurang lebih sebulan sebelumnya gitu. Dari aku masih aktif ngantor. Nah which is itu bikin aku inget, oh iya pantes ya, setelah aku lihat pengalaman orang juga, pantes ada hari dimana
waktu masih aktif ngantor itu ada hari dimana aku bener-bener ngantuk banget, ngantuk sengantuk-ngantuknya yang bener-bener nggak wajar, yang kayak aku kayak habis nggak tidur beberapa hari, padahal aku tidurnya mungkin malam ya, tapi nggak yang bukan begadang sampai subuh juga, terus nggak melakukan aktivitas yang berat yang gimana sampai bikin aku lelah banget, tapi aku beberapa kali di kantor bener-bener ngantuk banget yang bener-bener susah ditahan sampai pengen nangis, sampai aku sering WA ke suamiku, ke Toar kalau dia lagi di kantor juga kan, gue bilang aduh bener-bener ini ngantuk banget, nggak ketahan, susah sampai pengen nangis karena susah banget nahan ngantuknya. Dan ternyata aku coba melihat cerita-cerita orang yang pertama kali hamil juga, ternyata ngantuk banget dan lelah banget itu salah satu pertanda gitu bahwa ternyata udah hamil nih gitu. Terus sebulan itu juga seingat aku tuh di Maret, sekitaran Maret gitu, awal-awal Maret, aku tuh selalu hampir setiap hari pengen minum boba, minuman boba pakai brown sugar. Jadi boba milk brown sugar gitu. Pokoknya mau brand apapun, aku bahkan sampai coba di GoFood berbagai macam merek. Karena pengen aja gitu, nggak tahu kenapa setiap hari. Jadi aku mah mikir, oh ternyata mungkin itu karena gara-gara udah mulai berkembang janinnya gitu. Jadi kayak ada suatu spesifik yang pengen diminum atau dimakan gitu-gitulah. Jadi di awal April itu, di minggu pertama April itu ternyata udah memasuki usia kandungan 6 minggu gitu. Dan minggu ke-7, 8, 9, 10, 11 itu adalah minggu tersesuatu, which is aku mual dan muntah sepanjang hari. Jadi apalagi di pokoknya benar-benar setelah aku first check up ke dokter, jadi minggu ke-7, minggu ke-8, minggu ke-9 itu bener-bener wow. Ya bisa dibilang minggu yang berat ya di trimester awal itu, karena aku bener-bener mualnya sepanjang hari, muntahnya ya memang sih muntahnya bukan yang aku tahu juga emang ada yang suka cerita pengalaman mereka bahwa mereka muntahnya lebih parah. Masih ada orang muntahnya lebih parah, which is sampai nggak bisa makan. Kalau aku sebenarnya bisa makan, cuman ya tetap ada muntah dan mualnya juga. Muntahnya ya sehari 2 kali, kayaknya paling parah 3 deh, tapi itu nggak setiap hari. Dan aku benar-benar masih bisa makan, cuman emang aku nggak bisa makan nasi. Waktu itu aku benar-benar tiba-tiba menjadi orang yang anti nasi putih, padahal awalnya cinta banget sama nasi putih dan bisa makan banyak banget nasi putih. Tiba-tiba nyium baunya aja nggak bisa, nyium aroma nasi putih yang baru dimasak pun nggak bisa. So akhirnya aku ganti, aku nggak makan nasi sempet beberapa minggu. Aku makannya diganti sama kentang sama roti gitu-gitu. Walaupun suamiku thank God dia support banget, dia benar-benar care banget dan dia mengerti banget kalau aku tuh lagi struggle dengan permuntah dan mual ini. Cuman dia bener-bener juga bijaknya tuh dia kayak mau lumayan maksa aku untuk tetap coba makan nasi, karena nggak bisa gitu kalau misalnya aku bener-bener dia kurang setuju kalau aku bener-bener stop nasi total kan. Jadi akhirnya tetap ada saat-saat dia coba berusaha masakin aku lauk yang bener-bener menarik, yang dia pikir bakalan aku suka untuk dipasangin terutama sama nasi. Jadi biar bener-bener dia mau aku makan, biar aku juga tetap sehat, bayinya juga dapat nutrisi. Jadi bener-bener kalau aku agak stres karena mual muntahnya, nah suamiku stresnya karena aku jadi malas makan, milih-milih makanan banget itu kan, takut makan, bahkan aku sampai takut minum karena air putih aku yang tipe yang seneng banget minum air putih, jadi tiba-tiba anti juga dan susah minum karena setiap kali minum aku mual atau aku muntah. Nah disitulah itu yang bikin suami aku stres justru karena pola makan aku. Jadi dia bener-bener muter otak nyari resep, untungnya kan dia emang doyan masak ya, jadi dia bener-bener riset kira-kira makan apa yang bagus untuk ibu hamil trimester pertama yang
punya asam lambung juga, jadi bener-bener nggak bisa juga sembarangan banget, bener-bener harus dipikirin, dipertimbangkan, tapi yang bener-bener juga bakalan aku suka biar aku nafsu makan gitu loh. Dan dia selalu apa ya, maksa aku in a good way untuk makan, walaupun abis mau makan mual muntah, dia dorong aku terus makan lagi tuh kan, dia nggak mau aku sampai bener-bener drop nggak makan dan nggak minum kan. Dan untungnya puji Tuhan nggak sampai segitunya, walaupun drama-dramanya, tapi tetap aku tetap masih bisa makan dan minum gitu loh. Jadi nggak yang sampai aku harus dirawat di rumah sakit, karena aku tahu ada orang yang harus sampai benar-benar nggak bisa masuk makan minum sampai harus diinfus kan, dirawat di rumah sakit dan sebagainya. Puji Tuhannya enggak, aku tetap bisa, walaupun ya ada drama mual muntahnya, ada nangisnya, sedih gitu kan, karena mualnya nggak hilang-hilang sepanjang hari dan benar-benar gitu ya. Dan untungnya memasuki minggu ke-11, 12, nah itu tuh udah mulai berangsur-angsur mualnya udah nggak sepanjang hari. Kadang mualnya cuman malam hari, atau enggak mualnya cuman misalnya pas aku lagi makan sesuatu yang terlalu asam. Nah itu ada hubungannya juga sama asam lambung aku. Nah itu ceritanya bakal aku ceritain di next video, karena ini kayaknya udah panjang banget ya, which is mungkin bakal masuk ke vlog pregnancy trimester 2, second trimester ya. Nanti aku ceritain detailnya di situ tentang gimana asam lambung tuh, efek ke asam lambung dan kehamilan tuh berkaitan banget untuk aku ya. Aku kayaknya belum bilang ya di awal tadi kalau ini tuh bener-bener journey pregnancy aku. Jadi mungkin kalau ada yang berpikir lebay banget sih, kayaknya nggak begitu deh. Nah itu kan beda-beda ya kita pengalamannya, setiap kehamilan itu unik dan punya perjalanan, punya journey masing-masing, nggak bisa disamaratakan. Aku udah banyak bahas juga sama orang-orang yang udah pengalaman dan udah lebih dulu mengalami ini, dan bener-bener setiap kehamilan tuh beda-beda, baik itu gejalanya, baik itu makanan yang bisa dimakan dan enggak, baik itu apa yang dia alami, bagaimana cara dia menghadapi, itu beda-beda, semuanya beda-beda, tapi semuanya become good mother, become a good mom setelah melalui proses kehamilannya gitu. Jadi ini apa ya, semacam disclaimer gitu ya. Jadi ini benar-benar pure cerita kehamilan versi aku ya. Jadi kalau beda-beda ya jangan heran gitu kan, atau ada yang kalian kurang setuju atau kurang ya gitu deh. Oke. Dan apa ya aku mau kasih lihat nih, sampai aku bikin catatan nih. Ada first trimester, semangat, God bless, happy mama happy baby, happy mama happy baby, healthy mama healthy baby. Nih betul ini. Terus ada fase mual muntahnya, anti nasi putih, anti air putih, tidur susah karena perut kenceng. Fase mual muntah, stop nasi putih, nasi ganti karbo lain, mual sepanjang hari. Oh iya, anti bau kulkas, oh my god. Oke, ini gue ceritain kayaknya di next part aja nih, anti bau kulkas dan dapur-dapuran. Oke, cukup aja itu dulu. Cerita selanjutnya bakal aku lanjutin di next video. So, semoga nggak ngantuk, nggak ketiduran, dan semoga seneng juga ya, turut senang dengan my pregnancy. Dan terima kasih buat teman-teman yang dari awal tahu aku hamil selalu mendoakan, selalu care, selalu kasih masukan-masukan. Terima kasih. Dan terima kasih juga yang udah nonton ini. Jangan lupa support terus channel ini. See you on the robot next video ya. Bye. Love you all. Baby. Pegang di mana? Pegang di sini. Di yang warna.
Udah kayak tahu Dedi. Boleh ke layarnya ya? Iya. Bukan tengahnya. Ini suami lagi motongin mangga. Lah, 2 warna? Yang kuning? Ini lumayan lah. Ini suami lagi motongin mangga. Mangga muda. Mama muda.